Oke. Jadi dari kemarin itu banyak yang bilang, "Bang, coba bahas Classroom of the Elite volume 7." Ya, aku tahu kalian pasti pengen denger yang Ryuen versus Ayano Koji kan. Ya, jadi Ryuen versus Ayano Koji atau Ayano Koji versus Ryuen itu bakalan jadi puncaknya di Classroom of the Elite season kedua, yang mana ini bakalan, ya mungkin bakalan berlangsung di episode ke-13-nya sebagai penutup untuk season ke-2 kali ini gitu kan, karena memang di trailernya sendiri tuh ada kejadian di atas atap sekolah tersebut. Terus gimana sih bisa Ryuen versus Ayano Koji? Ya, aku tahu kalian pasti udah tahu lah garis besarnya itu seperti apa karena banyak yang ngebahas dan juga kalian mungkin udah baca light novel volume ketujuhnya. Tapi ya, mari kita coba bahas aja lah. Dengan ya mungkin secara singkat. Nah, ya jadi untuk memahami konflik yang ada di volume 7 gitu kan dari Classroom of the Elite light novelnya gitu kan, yang mana ini berhubungan sama volume ke-6-nya juga. Ya jadi secara keseluruhan gitu kan, ini kalau berdasarkan story yang ada di animenya, ini benar-benar masih berkaitan sama pembukaan dari season keduanya, yaitu ujian di atas kapal pesiar gitu kan. Bahkan sejauh sebelum itu di season satunya yaitu mengenai ujian di sebuah pulau tak berpenghuni gitu. Nah, jadi nanti di volume 6 gitu kan, mungkin di episode-episode 7 atau episode 7, 8, 9, yang mana nantinya bakal ada fighting antara si Kushida sama Horikita, yang mana nantinya kita bakalan tahu masa lalunya dari si Kushida dan dia bakalan coba untuk bertarung lawan Horikita dengan pertarungan matematika gitu kan. Jadi akan ada ujian yang mana perjanjian di ujian tersebut kalau hasilnya si Horikita yang menang, si Kushida tuh harus ngebantu kelas D gitu kan. Tapi kalau misalnya si Kushida yang menang gitu kan, si Horikita harus keluar dari sekolah gitu. Dan itu adalah tujuan utama dari si Kushida. Nah, Kushida pun akhirnya tuh bekerja sama lah sama si Ryuen karena ada sebuah tuh apa ya ujian lagi yang mana mereka bakalan saling adu tukar-tukar soal ujian, yang mana nanti soal yang dibuat oleh kelas C bakalan dikerjakan sama kelas D dan soalnya dari kelas D bakalan dikerjakan sama si kelas C gitu kan. Nah, si Kushida ini udah kerjasama sama Ryuen gitu kan, dikasihlah contekannya, tapi dengan kemampuan dan analisis Ayano Koji dan juga Horikita akhirnya mereka berhasil menjebak si Kushida di sana. Terus si Kushida kalah, si Horikita yang menang gitu kan, tapi Kushida nggak mau yang namanya itu nurutin apa kata si Horikita gitu kan. Dan ya itu adalah volume 6-nya gitu. Nah, lalu masuk ke volume 7 yang menjadi apa ya puncak dari konflik tersebut, yang mana Riwen tuh merasa bahwa ada orang lain selain Horikita yang sangat apa ya berbahaya lah di kelas D dan juga sangat memiliki penalaran yang cukup tinggi dan orang yang berada di balik layar dari semua kejadian antara si kelas D yang berurusan sama kelas C gitu kan. Dan juga beberapa kejadian di atas kapal pesiar dan juga beberapa kejadian yang ada di hutan tak berpenghuni sebelumnya gitu. Dan ya, jadi si Ruen tertarik sama itu orang yang menurut dia itu adalah orang yang sering ngebantu Horikita, karena dia tujuannya kan buat ngejatuhin Horikita dan sebelum itu dia harus ngejatuhin si X ini dulu karena banyak banget jebakan-jebakan si Ruen untuk Horikita yang gagal dan mungkin itu adalah ulahnya dari si X gitu. Jadi dia tuh penasaran gitu. Dan dia pun mulai menginterogasi teman-temannya gitu kan, apakah ada hubungan gitu kan sama kelas D, dan dia juga nyuruh semua anak-anak di kelas C itu buat mata-matain kelas D. Nah, sampai suatu saat si Ruen ini tuh mencurigai salah satu orang yang ada di kelas dia karena ya hampir semua rencana dia tuh bocor gitu kan, dan ya akhirnya dia menemukan si Manabe. Nah, jadi Manabe yang ada di kelas C itu dicurigai memiliki hubungan sama X dan juga kelas D, yang mana ini kejadian berhubungan sama si Kei Karuizawa gitu kan, yang ada di awal-awal season 2-nya itu berjalan, yang mana itu adalah kejadian di atas kapal pesiar yang mana si Kei itu di bully lah sama si Manabe and the gang gitu kan, dan di sana tuh hanya ada dua orang yang mengetahui kejadian tersebut. Salah satunya itu adalah Ayano Koji gitu. Nah, jadi nantinya si Ruen bakal incar tuh Kei gitu kan. Kei diincar dan akhirnya dia dipanggil si Kei-nya untuk datang ke atap sekolah. Di sana si Kei tuh dibeberin mengenai masa lalunya sama Ruen yang udah tahu masa lalunya dari si Manabe gitu kan. Dan si Ruen itu minta untuk si Kei atau Karizawa ini tuh buat manggil si X gitu kan, tapi Kei itu tetap kukuh tidak ingin melibatkan Ayano Koji gitu kan. Terus si
Ruen pun sempat melakukan provokasi gitu kan kepada K, ya K dibujuk gitu kan, kayak kalau dikasih tahu siapa orangnya dia bakalan selamat gitu kan si K-nya, dan ya K tetap kukuh dengan pendiriannya dan sampai akhirnya dia disiram sama air yang begitu dingin gitu kan. Sambil kena mental lah gitu kan dengan kumpulan anak-anak kelas C yang cukup kuat itu. Ada si Ryuen, Ibuki, terus ada Albert dan juga si Ishizaki gitu kan. Yang mana itu adalah petarung-petarung hebat yang ada di kelas C gitu. Sedangkan si K itu sendirian di sana kan, sampai akhirnya si Ayano Koji pun datang ke atas gitu kan. Dia ketemu sama si Albert yang jaga pintu. Nah, ini Algojo yang jaga pintu gitu kan. Misi, Assalamualaikum gitu kan, mau masuk gitu kan, mau ke atas gitu kan, mau ketemu Ryuen gitu kata Ayano Koji. Enggak, bercanda. Jadi si Ayano Koji ngomong sama si Albert, bolehkah dia ke atas gitu kan, karena dia adalah orang yang dicari, dan Albert pun langsung membiarkan Ayano Koji untuk ke atas gitu kan. Dia ketemu sama si Ryuen nggak percaya kalau Ayano Koji adalah orang di balik kelas D yang mendukung atau menyokong Horikita selama ini, karena menurut dia si Ayano Koji adalah orang yang sangat apa ya, kecil dan mungkin dibilang tidak punya power lah gitu kan, seperti siswa-siswa biasa, siswa-siswa biasa gitu kan. Dan akhirnya si Ryuen tuh nyuruh si Ishizaki tuh buat gelut lah sama si Ayano Koji gitu kan. Ishizaki kalah, terus Albert juga gelut, kalah juga gitu kan. Terus Ibuki juga yang nggak percaya kalau Ayano Koji adalah si X juga kalah juga. Jadi Ibuki, Albert, dan Ishizaki itu kalah gitu kan sama si Ayano Koji yang super power, karena Ayano Koji kan alien gitu kan. Karena alien, jadi si Korizawa tuh bingung gitu kan, kenapa kau kesini Ayano Koji gitu kan, harusnya kau nggak kesini, nanti kau bisa terluka gitu kan. Terus dibalas sih sama si Ayano Koji, kan gue MC-nya cok gitu kan. Nggak gitu. Intinya si K itu nggak percaya Ayano Koji bakalan datang, dan karena Ayano Koji itu udah janji bakal ngelindungi K, akhirnya dia datang. Dan K pun nggak percaya kalau Ayano Koji itu bisa sekuat itu, bisa ngalahin si Ibuki, Albert, sama Ishizaki. Terus muncul lah nih pilihan utama kita, Ryuen gitu kan, yang mulai mencoba gelut sama si Ayano Koji. Nah, di sini nih adu bacot nih gitu kan, adu bacot antara Ryuen sama si Ayano Koji mengenai rasa sakit dan ketakutan, yang mana si Ryuen bakalan coba kasih si Ayano Koji itu pengalaman mengenai rasa takut dan kesakitan. Pada akhirnya si Ayano Koji itu masih ngasih pukulan gitu kan, ngasih pukulan dan ngebiarin si Ryuen ini tuh membuat dirinya tuh berhasil meninju ataupun menendang si Ayano Koji, sehingga Ayano Koji itu ingin membuktikan perkataan dari si Ryuen apakah benar dia bisa ngasih rasa sakit dan rasa takut kepada dirinya. Tapi si Lord ini tuh nggak merasa takut gitu kan, dan cuman merasa sakit doang gitu kan. Akhirnya dia pun mulai serius dan ngebantai si Ryuen gitu kan, dipukul lah si Ryuen ini sampai jatuh. Terus Ryuen masih kokoh dengan songgongnya, masih terus dipukul ini sama si Ayano Koji sampai Ayano Koji itu gelap mata nih kan, gelap mata, dipukul terus sampai akhirnya Ryuen pun ya KO dan pingsan gitu. Nah, setelah itu akhirnya si Ayano Koji sama si K baliklah gitu kan, turunlah dari sana gitu kan, karena ya K kondisinya juga udah buruk banget, mentalnya udah kena, dan akhirnya Ayano Koji turun lah dari atap sekolah tersebut. Dan di sana mereka disambut sama si Manabu Horikita sama si sensei-nya gitu kan, si Sai Sensei gitu. Dan ya jadi kenapa ada dua orang di bawah gitu kan, kenapa gurunya nggak naik ke atas, karena memang ini adalah permintaan dari Ayano Koji agar menjadi saksi. Kalau nantinya si Ryuen ini tuh bisa bersilat lidah gitu kan, nuduh Ayano Koji sebagai orang yang melakukan kejahatan kepada mereka gitu kan. Jadi udah disiapin lah, jadi benar-benar auto no counter lah si Lord kita satu ini. Jadi ini bakal menarik banget, dan kemungkinan kejadian tersebut bakalan ada di episode ke-13-nya atau episode puncak harusnya gitu kan. Dan semoga aja sampai sana gitu kan, ya walaupun bakalan dikebut lah gitu kan. Dan ini bakal menarik banget, dan semoga aja dengan kejadian-kejadian sebelumnya yang mana banyak banget art style yang cukup terganggu. Aku harap sih mereka pihaknya studio bakalan fokus ke episode terakhir, episode puncak di kejadian Ayano Koji yang lawan Ryuen and the gang-nya dengan seorang diri gitu kan, solo gitu. Nah, solo versus squad gitu kan. Dan semoga aja nanti bakalan epic, dan aku sih harapnya bakalan banyak waktunya tuh lebih panjang gitu kan, dari durasinya pertarungan antara si Ayano Koji sama si Ibuki sama Albert sama Ishizaki tuh panjang, sama Ryuen juga tuh panjang, yang bisa-bisa 10 menit gitu kan, ataupun mungkin ya 7 menitan mengenai pertarungan, dan fightingnya tuh benar-benar nggak kaku, semoga aja gitu kan. Dan aku harap sih seperti itu. Jadi ya
Mungkin itu sih konflik secara garis besarnya. Jadi kalau untuk kalian pengen tahu rinciannya, kalian bisa baca volume 6 dan volume 7-nya karena itu berkaitan. Sungguh-sungguh berkaitan volume 6 dan volume 7-nya mengenai konflik puncak yang bakal ada di season kedua yang nanti. Jadi kemungkinan ini bakal hadir di episode ke-13-nya. Jadi kita tungguin aja bagaimana akhir dari Classroom of the Elite season kedua. Karena memang season 3-nya masih bakalan ada gitu kan. Dan ya kayaknya itu aja lah sih dulu mengenai apa ya, konflik antara si Riwen sama Ayano Koji yang secara garis besar tuh seperti itu. Jadi ya mungkin dari kalian udah baca light novelnya dan kalian udah baca apa ya, sebuah singkat apa ya, rangkuman ataupun mungkin video-video pembahasan dari Riwen versus Ayano Koji. Jadi intinya ya disitulah konfliknya bakalan selesai di volume 7, mungkin menjadi puncak season kedua kali ini. Dan kita tunggu aja nanti season 3-nya itu bakalan gimana gitu, yang bakalan rilis nih di tahun depan katanya 2023. Dan ya kayaknya itu aja lah dulu mengenai pembahasan kali ini. Dan kalau ada yang kurang dan kalau kalian mau nambahin, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di pembahasan ini lainnya. Jani.